Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Putra, PIN 2018 53073. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni pemisahan tugas dan fungsi sistem. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Meliputi ukuran dan kompleksitas internet yang sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain. Banyak website yang pengamanannya salah. Hacker terkait pada internet. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi, routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antara jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan dan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini, yaitu rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut, yakni peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Mengkomunikasikan semua perusahaan ke manajemen. Permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan diawasi kerja mereka. Pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Memastikan bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware, infrastruktur. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis. Untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Implementasi fungsi kepastian kualitas. Pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola
dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengkoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input. Integritas pengendalian sumber data. Desain formulir pengujian urutan nomor formulir dokumen berurutan, pembatalan dan penyiapan dokumentasi, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit pemeriksaan, verifikasi kunci. Integritas rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data dan pemeriksaan valid, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validitas, pemeriksaan kapasitas. Integritas pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup pemeriksaan valid data, jangkauan, kelogisan, tanda, validitas, dan data redundan, nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis, pemberitahuan formatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan, data yang dibutuhkan untuk mereproduksi dokumen entry data online harus disimpan sepenuhnya untuk memenuhi persyaratan legal. Integritas pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum untuk membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut, yaitu kebijakan dan prosedur. Fungsi pengendalian data. Prosedur rekonsiliasi data eksternal, pelaporan penyimpanan, pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, mencocokkan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, pengamanan data, pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format sesuai output dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari, mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan. Kesalahan transmisi data dapat diminimalkan dengan menggunakan enskripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengaturan pesan. Pengendalian transmisi data. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan electronic data interchange atau electronic fund transfer dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian.
Yang pertama, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Kedua, identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Bentuk selanjutnya adalah audit manajemen perusahaan. Konsep dasar audit ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sumber daya, informasi, teknologi. Terus tujuan perusahaan, tujuan audit yang pertama dapat dipercaya data akuntansi, terjaganya keamanan aset perusahaan, berjalan operasi secara efisien, ditaati ketentuan, peraturan dan kebijakan perusahaan, pengawasan dan pengendalian aktivitas audit. Pihak pertama terus turun ke pengesahan audit, turun lagi ke pihak ketiga, pertanggungjawaban pihak kedua. Definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, audit operasional. Tipe audit: pelaksanaan, tujuan dan penerimaan laporan. Tipe audit audit laporan keuangan. Pelaksanaan audit, auditor eksternal. Tujuan audit: menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penerima laporan: pihak ketiga atau investor dan kreditor. Tipe audit, audit kepatuhan. Pelaksanaan audit, auditor internal atau auditor eksternal. Tujuan audit: menentukan tingkat kepatuhan sesuai entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana dan prosedur. Penerima laporan: manajemen entitas yang bersangkutan, pemerintah. Tipe audit, audit internal. Pelaksana audit, auditor internal. Tujuan audit: menilai keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi, manajemen dari entitas yang bersangkutan. Tipe audit, audit operasional atau manajemen. Pelaksana audit, auditor eksternal atau internal. Tujuan audit: menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Laporan: manajemen dari entitas yang bersangkutan. Ruang lingkup, sasaran dan tujuan audit manajemen. Untuk ruang lingkup sendiri, seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Untuk sasarannya adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan baik segi ekonomisasi, efisiensi, efektivitas. Elemen tujuan audit: kriteria, standar aktivitas, penyebab tindakan atau aktivitas individu di perusahaan, akibat perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Kriteria: ada kondisi hasil aktual pelaksanaan program GAP, penyebab pelaksanaan program, akibat keuangan, non keuangan, rekomendasi dan tindak lanjut. Prinsip dasar audit: audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Persyaratan penilaian terhadap kegiatan objek audit: pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, penentuan tindakan terhadap
petugas yang seharusnya bertanggung jawab pelanggaran hukum, penyediaan dan pencegahan kecurangan. Perbedaan manajemen dan audit keuangan. Yang pertama, karakteristik audit manajemennya menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Audit keuangan, audit data akuntansi, proses pencatatan dan laporan akuntansi. Kedua, keluasan audit, keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Audit keuangannya cenderung ke aspek data keuangan. Tujuan audit manajemen menentukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya dilakukan perbaikan. Audit keuangannya mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU atau GAAP. Yang keempat, ruang lingkup. Audit manajemennya keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai keseluruhan aktivitas atau program. Audit keuangannya adalah data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Yang kelima, dasar yuridis. Audit manajemennya berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Audit keuangannya keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit atau akuntan publik. Yang keenam, pelaksana audit. Audit manajemennya audit internal maupun eksternal. Untuk audit keuangannya audit independen atau internal. 7. Frekuensi audit. Audit manajemennya tidak ada ketentuan, kepedulian manajemen pencapaian efektivitas dan efisiensi program. Audit keuangannya bersifat reguler, rutin. Orientasi hasil audit. Untuk audit manajemennya audit perbaikan kinerja masa datang, antisipatory audit. Untuk audit keuangannya audit data keuangan yang bersifat historis, penilaian kinerja masa lalu. Bentuk laporan komprehensif, kesimpulan audit, kesimpulan penting, rekomendasi, belum ada standar baku laporan tergantung pada kemampuan auditor. Untuk audit keuangannya sendiri memiliki standar baku, standar profesional akuntan publik SPAP, laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. 10. Pengguna laporan. Untuk audit manajemennya pihak internal, audit keuangannya pihak eksternal, pemegang saham, investor potensial, kreditor, pemerintah. Tahap audit. Yang pertama ada tahap pendahuluan. Tujuannya informasi latar belakang objek, penelaah peraturan, penemuan objek yang memiliki potensi kelemahan, menentukan audit sementara. Selanjutnya review dan pengujian pengendalian manajemen. Tujuannya menilai efektivitas pengendalian manajemen, memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui tujuan kelemahan aktivitas, mendukung audit sementara, dan menjadikannya audit yang sesungguhnya. Tahap ketiga, audit terinci. Tujuannya pengumpulan bukti yang cukup, pengembangan temuan, keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain, disajikan dalam kertas kerja audit atau KKA. Tahap keempat, laporan. Tujuannya mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi pihak yang berkepentingan. Laporan komprehensif menyajikan temuan hasil
audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Tahap selanjutnya tindak lanjut. Tujuan mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindakan lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Memahami permasalahan secara dini. Permasalahannya ada penurunan laba, perputaran karyawan tingginya keluhan pelanggan, kemampuan bersaing, kehematan atau ekonomisasi daya guna, efisiensi, hasil guna atau efektivitas. Hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk inputannya, untuk rencana operasi dan hasil aktual. Yang pertama, inputan, pengorbanan yang direncanakan, ekonomisasi, pengorbanan yang terjadi, proses, efisiensi, output, tujuan, efektivitas, hasil yang dicapai. Ruang lingkup audit, planning, audit SDM. Ruang lingkup audit itu bersumber pada audit manajemen. Untuk planningnya ada audit SDM, audit produksi dan operasi, audit pajak, audit manajemen lingkungan, audit sistem kepastian kualitas, audit informasi, audit sistem informasi, audit pemasaran, audit manajemen lainnya. Langkah audit pendahuluan menuju ke pengujian dan review SPM. Lanjutannya adalah audit lanjutan, terus terakhir adalah pelaporan. Itu bersifat ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Kertas kerja audit, temuan kriteria kesimpulan audit, temuan penyebab, temuan akibat. Terima kasih.